Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igede Alian dari kelas A2. Saya di sini akan menjelaskan paradigma administrasi negara. Paradigma lama OPA. 1. Dikotomi politik administrasi tahun 1900 sampai 1926. 2. Prinsip-prinsip administrasi negara tahun 1927 sampai 1937. Yang ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik tahun 1950 sampai 1970. Keempat, administrasi sebagai administrasi negara sebagai administrasi tahun 1956 sampai 1970. Yang kelima, administrasi negara sebagai administrasi negara tahun 1970 sampai 1990. Paradigma lama NPM dan NPS. Keenam, gerakan reformasi tahun 1970. Yang ketujuh, From Government to Governments tahun 1990. Yang ketujuh, The Future Digital E-Governance. Comparing perspektif OPA, NPM, dan NPS, aspek teori utama dan fondasi, epistemologi, Old Public Administration, teori politik, New Public Management, teori ekonomi, and New Public Service, teori demokrasi, aspek rasionalitas dan model perilaku manusia. OPA, rasionalitas, sinoptik, administrasi man. NPM, teknis dan rasionalitas ekonomi man. NPS, rasionalitas strategis atau rasionalitas formal, politik, ekonomi, dan organisasi. Aspek konsep kepentingan publik. OPA, kepentingan publik secara politis dijelaskan dan diaplikasikan dalam aturan hukum. NPM, kepentingan publik mewakili agresi kepentingan individu. NPS, kepentingan publik adalah hasil dialog berbagi nilai. Aspek responsivitas birokrasi publik. OPA, client and constituents. NPS, customers. NPS, citizen. Peran pemerintah, drawing, merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang berfokus pada suatu tujuan tunggal yang ditentukan secara politis. Steering, bertindak sebagai katalis untuk melepaskan kekuatan pasar. Serving, menegosiasikan dan memperantai kepentingan di antara warga dan kelompok masyarakat. Menciptakan nilai-nilai bersama. Mencapai tujuan kebijakan badan-badan pemerintah, organisasi privat dan non-profit. Membangun koalisi lembaga publik, nirlaba, dan swasta untuk memenuhi kebutuhan yang disepakati bersama. Pendekatan akuntabilitas hierarkis. Administrasi bertanggung sebagai pada pimpinan politik yang terpilih secara demokratis, didorong oleh akumulasi dan minat sendiri dan menghasilkan hasilnya diingin oleh kelompok keluarga atau pelanggan. Beraneka ragam. Pelayan publik harus memperhatikan hukum, nilai-nilai komunitas, norma politik, standar dan profesional, dan kepentingan warga negara. Administratif discreting, kebijakan terbatas sehingga pejabat administrasi diskresi dirancang secara luas dan memenuhi pencapaian kewirausahaan. Diskresi dibutuhkan tetapi dibatasi dan bertanggung jawab. Struktur organisasi birokrasi yang ditandai dengan otoritas top-down, desentralitas organisasi, dan kontrol utama berada pada para agen. Struktur kolaboratif dengan pemilikan yang berbagai secara internal dan eksternal. Asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator, gaji dan keuntungan, perlindungan terhadap aparatur publik. Semangat entrepreneur, hasrat ideologis untuk menekan ukuran pemerintah. Pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat. All Public Administration atau OPA, fokus pemerintah pada pelayanan publik secara langsung melalui badan-badan pemerintah, kebijakan publik, dan administrasi melakukan perumusan dan implementasi kebijakan dengan penentuan tujuan yang dirumuskan secara politis dan tunggal. Administrasi publik mencari peranan yang terbatas dalam pembuatan kebijakan dan pemerintahan. Administrasi publik lebih banyak dibebani dengan fungsi implementasi kebijakan publik. Pemberian pelayanan publik harus dilaksanakan oleh administrator yang bertanggung jawab pada elected official
atau pejabat, birokrat politik dan memiliki dedikasi yang terbatas dalam menjalankan tugasnya. Administrasi negara bertanggung secara demokrasi kepada pejabat politik. Program politik dilaksanakan melalui organisasi kreasi dengan manajer yang menjalankan kontrol dan organisasi. Nilai utama organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas. Organisasi publik beroperasi sebagai sistem tertutup hingga partisipasi warga negara terbatas. Peran administrator publik dilakukan sebagai fungsi postdocrop. Public management meninggalkan paradigma administrasi tradisional dan sedapat mungkin beralih perhatian terhadap kinerja, melepaskan diri dari birokrasi klasik dan membuat situasi dan kondisi organisasi pegawai dan para bekerja lebih fleksibel. Menetapkan tujuan dan target organisasi lebih jelas sehingga dapat diukur dengan menggunakan indikator ekonomi efisien efektif. Staf senior lebih komitmen secara politis dengan pemerintah sehari-hari daripada netral. Fungsi pemerintah adalah memperhatikan pasar kontrak kerja luar dengan melibatkan sektor swasta. Fungsi pemerintah dikurangi melalui privatisasi. Baik, terima kasih, itu saja yang saya bisa jelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.